Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprena Dwi Marani dari unit Bimba Villa Nusa Indah 5. Saya ingin menjawab pertanyaan tugas belajar di luar hari keempat. Nomor 1, bagian A, pertanyaan pertama. Bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid? Caranya dengan penuh semangat dan ceria. Contohnya seperti, halo kakak, selamat pagi. Kakak tadi kesini sudah MANDI, mandi. Pertanyaan kedua, bagaimana cara motivator mulai kegiatan Bimba interview? Caranya yaitu dengan cara apakah sudah siap untuk bermain dan belajar hari ini. Lalu lakukan dengan cara yang pertama, yaitu berdoa, bernyanyi, dan tepuk semangat. Dan bisa juga diajak berdialog dengan bahasa Bimba. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan? Tentunya menjadikan murid senang dalam kelas dengan cara melakukan kegiatan yang mereka sukai. Pertanyaan nomor 4, bagaimana cara motivator mengajak anak untuk berdialog? Cara mengajak anak untuk berdialog yang pertama bisa dengan menyapa murid seperti menanyakan sudah MAKAN makan atau sudah MANDI mandi. Setelah anak sudah merespon pertanyaan yang diajukan oleh motivator bisa menyebutnya dengan kita sudah bisa melaksanakan dialog dengan anak. Pertanyaan yang kelima, bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Motivator bisa memberikan reward kepada anak dengan pujian, seperti jika anak sudah selesai mengerjakan atau sudah bisa mengerjakan tugasnya, kita bisa memberikan pujian dengan seperti, wow, adek rajin sekali, dikasih jempol dan dikasih tos. Pertanyaan keenam, kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Motivator memberikan reward pada saat kegiatan inti sudah berjalan dengan baik. Pertanyaan ketujuh, bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan Bimba? Tentunya motivator harus selalu ceria dan penuh semangat, ramah, dan untuk penampilan itu sendiri motivator harus rapi, wangi, serta bersih. Pertanyaan ke-8, apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan? Yang dilakukan oleh motivator yaitu tentunya motivator harus bisa memvariasikan kegiatan dengan kemauan anak. Pertanyaan ke-9, apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan? Tentunya tidak, karena setiap materi yang diberikan oleh motivator itu sesuai dengan kemampuan anak didik itu sendiri. Nomor 1, bagian B, pertanyaan pertama, bagaimana ekspresi dan sikap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembuka? Tentunya ekspresinya sangat beragam ya. Ada yang masih malu-malu, ada yang pertama kali bertemu udah bisa akrab dengan motivator, ada yang udah bisa langsung bercerita. Pertanyaan nomor 2, apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak semangat selama kegiatan Bimba? Selama saya magang, ada beberapa murid yang tidak ceria dan tidak semangat, dan kami selaku motivator dapat memberikan semangat dan motivasi supaya ia dapat tertarik dengan pembelajarannya lagi. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator dalam kegiatan inti? Selama saya magang, semua murid selalu bersemangat dan penuh antusias. Pertanyaan keempat, apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Selama saya magang, semua murid selalu senang dan mau melakukan semua kegiatan yang diberikan oleh motivator. Pertanyaan kelima, apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator?
Tentunya pasti ada murid yang merasa kesulitan, dan sebagai motivator kita harus siap membantu dan membimbing murid itu supaya murid itu mampu. Nomor 6, jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Semua murid memiliki karakter yang berbeda-beda untuk bertemu motivator baru tentunya. Ada yang bisa langsung akrab, ada yang masih malu-malu, ada juga yang langsung aktif bercerita. Nomor 1, bagian C, pertanyaan pertama, jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Yang saya rasakan tentunya selalu ceria dan senang, dan kelas tuh menjadi menyenangkan. Pertanyaan nomor 2, apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Selama saya magang di Bimba Pranusa Indah 5, tidak ada pemaksaan dan kekerasan yang terjadi. Pertanyaan yang bagian D, nomor 1, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka? Yang biasa dilakukan oleh motivator dan murid pada kegiatan pembuka yaitu pertama, berdoa sebelum belajar, kita bernyanyi, bertepuk semangat, dan berdialog. Nomor 2, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti? Biasanya dilakukan pada kegiatan inti yaitu penerapan teori Bandul, evaluasi afeksi, evaluasi kognitif, atau bisa dengan reward. Pertanyaan ketiga, jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti, yaitu dengan cara bermain baca-bacaan. Pertanyaan keempat, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Yang biasa dilakukan oleh motivator dan murid pada kegiatan penutup yaitu mengulang materi kembali, dan setelah itu kita berdoa setelah belajar. Pertanyaan yang kelima, pertanyaan terakhir, berapa lama durasi kegiatan Bimba Interview yang diterapkan oleh motivator? Durasi yang diterapkan di Bimba Interview adalah 45 menit. Demikian jawaban tugas belajar di luar kelas dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.